Alhamdulillah, syukurillah, segala puji pada Allah, bagi Allah, milik Allah, kita kembalikan pada Allah atas segala nikmat karunia-Nya, pemberiannya yang tiada hingga tiada dapat kita hitung. Nikmat zahir dan batinan, semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Allah maafkan kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan Allah berikan pada kita tambahan ziyadah nikmah wal barakah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, ulama, penerusnya, juga semua umatnya. Allah jadikan semua kita, keluarga kita, kesayangan, kecintaan, kerinduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau sama ya? Hah? Usama bin Zaid. Ia mesti berkenaan tentang bahwasanya hukum ditetapkan secara yang zahir, ya, tapi penghormatan, ya, kita lihat, kita pandang kepada orang batinnya, kita nggak tahu. Artinya kelihatannya begini terhadap Allah, kita nggak tahu hubungannya. Apakah dia punya kedudukan tinggi, lebih mulia dari kita, orang yang Allah cintai, kita nggak tahu. Terus secara batin kita nggak tahu, makanya jangan berlaku sembarangan sama orang. Ya, tapi secara hukum muamalah yang dipakai adalah hukum zahir. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah min Juhaynah. Dan daripada Sayyidina Usamah bin Zaid, ya, salah satu panglima perang termuda yang diangkat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada Sayyidina Usamah daripada Zaid ayahnya. Qala, beliau berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Huraqah min Juhaynah. Kami diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menuju satu suku dari Bani Juhaynah. Fasabbahna al-qauma ala miyamihim. Pagi-pagi kami datangin mereka, kami serbu mereka, kami kuasai mereka, khususnya tempat atau sumber air untuk mereka. Ya, Zaid bawa pasukan pagi-pagi langsung nyerbu sumber air yang dipakai oleh kaum suku Juhaynah. Ya. Walahittu ana wa rajulun minal ansar, rajulan minhum. Ya, enggak sampai di situ. Saya dan seorang daripada orang Ansar, ya, sahabat Ansar orang Madinah, ya, mengejar seseorang daripada kaum musuh nih Juhaynah. Ya, minhum, daripada mereka. Falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Sampai kita tangkap dia, orang tuh yang dikejar-kejar, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya dia masuk faqafu anhu al-ansariyu. Temennya Sayyidina Usamah bin Zaid nggak mau ngelanjutin, ngelepas itu orang yang ngucapin la ilaha illallah. Jadi nggak mau dipukulin, ya, apalagi digebukin, apalagi dibunuh, lepas, menyerah deh. Artinya ditinggalin. Kenapa? Itu orang udah bilang la ilaha illallah, faqafu anhu, ditinggalin sama dia itu, tahan dirinya, ya. Wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Aku, kata Usamah, nggak berhenti, ya, aku tombak, aku tusuk dengan tombak aku sampai dia mati. Yang musuh lari, dikejar-kejar, tangkap, bilang la ilaha illallah. Ini sahabat Ansar, gua mau campur dah, udah lepasin, ditinggalin. Usamah nih panglima, ya, malah ditancepin tombaknya ke tubuh orang sampai mati. Ya, udah marah begitu deh, ya, makanya beratnya gitu. Bukannya sekedar perang yang berat, nahan amarahnya. Ya, Sayyidina Ali waktu perang duel lawan pemimpin Yahudi, ya, marhab,
Oh bukan, lain Amr bin Uhud, jagoan dari Quraisy Mekah yang lompatin parit, perang Khandaq, perang parit, perang Ahzab. Amr bin Uhud ditantang semuanya, Abu Bakar mana? Yang mau ke surga duluan mana? Yang mau anaknya jadi yatim mana? Yang mau bini jadi janda mana? Ditantangin semua nih, gak ada yang nyaut satupun. Umar nggak nyaut, Utsman nggak nyaut, apalagi yang lain. Ali yang nyaut, dia gua ngadepin. Ya, kasih pinjam pedangnya ya Rasulullah, ini pedang Nabi nih. Ya, Amr bin, teng, putus tangannya, teng, putus kakinya, jatuh. Dia bilang, Ali, cepetan bunuh aku, diludahin muka Ali. Baru mau bunuh aja di sini Ali, muterin dulu 7 kali. 7 kali baru dibunuh. Tanya kenapa muterin lagi? Kalau aku langsung bunuh, aku mau bunuh karena amarah aku diludahin sama dia. Aku pengen ngilangin nih, pembunuhan ini karena perang fisabilillah, karena duel lawan orang kafir, bukan karena paling berat amarahnya, nahan amarah. Ya, kita aja berat di rumah kita kadang-kadang marah mulu gitu. Iya betul nggak? Kesel ini marah, kesel ini ada aja hujat. Paling berat nahan hawa nafsunya marah. Ya kalau bisa, mungkin kita terlepasan, langsung berhenti. Marah, langsung ingat Allah. Alhamdulillah. Ya langsung tinggalin, ambil wudhu. Kalau nggak bisa juga berubah ke tempat yang lebih rendah dari diri duduk. Duduk masih marah juga, lebahan, tidur. Ya di ubin nggak apa-apa yang dingin. Kenapa? Naruh kepala kita ini kan sombong nih, takabur nih, kibir nih. Marah karena kibir, taruh di bawah. Supaya jangan marah lagi, cara begitu. Ya kita eme Kopassus marah gak gitu? Senggol nih, goblok tol, gue pukul gitu gak? Agak kena peta. Takut. Ya, kenapa kita merasa diri kita rendah di depan dia? Kalau di depan orang lain tuh artinya ya Usama bin Zaid dia lupa, ya dia nggak peduli itu orang sebut la ilaha illallah, ditombak langsung sampai mati akhirnya. Faqataltuhu, maka aku bunuh dia. Falamma qadimna al-Madinah, kita pulang sampai kota Madinah. Balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita sampai ke telinga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita Usama orang la ilaha illallah mesti dibunuh juga. Ya, fulan bin fulan aja kabur, nggak mau nerusin, nahan dirinya tuh. Ini kita kadang-kadang nahan. Ya, ada maling ketangkep, belum ketahuan maling pegagak, benar di maling belum ketahuan, maling digebukin, dibonyokin, ntar pakai kayu, pakai pentungan, dan pakai martil. La ilaha illallah. Sampai dimatiin, dibunuh, dibakar lagi. Jangan kita kalau bisa cegah. Ya, jangan sembarangan, manusia itu manusia, apalagi ntar dia muslim, lantaran dinyolong dibunuh. Yang nyolong 300 triliun nggak dibunuh loh. Siapa namanya gue lupa tuh 300 triliun. Nyolong handphone dibunuh. Ya, nyolong kadang-kadang begitu juga sih, maling, rampok, jahat juga. Udah ngambil juga ngilangin nyawa, jahat juga. Dia lupa, ya. Bahwasanya setiap manusia ada orang tuanya, ada keluarganya, ada anak bininya, begitu juga dirinya. Ya. Balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuh berita sampai ke telinga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Nabi nanya langsung nih, panggil Usama, ya Usama, mari. Ya. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Benar enggak dia cerita? Tuh orang udah bilang la ilaha illallah, lo masih bunuh juga Usama. Bener gak begitu? Gitu yang Nabi. Yang nanya Nabi gemeteran Usama. Ya, kalau yang nanya orang lain sih dicuek aja, lu jangan banyak ngomong, gua tebas kepala lu begitu. Nanya Nabi dipasi, Nabi paling benar ya. Nanya Nabi, kaget Usama. Kultu sama jawab, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan, dia nyari perlindungan doang. Dia begitu terpaksa. Dia begitu supaya aman, bohong hatinya, nggak benar Rasulullah. Begitu jawabnya Sina Usama. Waqala, Nabi ulangin lagi, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Ilaha illallah. Benar lo bunuh. Lo terusin tuh.
Tuh orang udah ngucapin la ilaha illallah, lo terusin lo bunuh, diulangi lagi Nabi. Sekarang kan Nabi nggak dengar tuh jawaban dia, alasan dia. Ya Allah, itu yang dianggap perang aja, perang tadi kafir jadi Islam. Ini orang Islam maling digebukin Islam, masih digebukin pematian gimana? Ketemu Nabi, lo bunuh tuh maling tuh nggak lihat bapak, lo bakar tuh manusianya. Binatang aja nggak boleh dibakar hidup-hidup. Inti nggak demen namanya ular dibakar hidup-hidup nggak boleh kalau nggak terpaksa. Kecuali ular naga, lo bakar hidup-hidup nggak apa-apa, diketahuan naga. Makanan